Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Nari. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, tapi masih pada buku tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Di materi pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Apakah anak-anak masih ingat? Nah, kali ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Mari kita cari tahu. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan bunga? Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan. Serbuk sari yang merupakan alat kelamin jantan jatuh di atas kepala putik yang merupakan alat kelamin betina. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Individu baru atau anak berasal dari satu induk saja, sehingga individu baru merupakan bagian dari tumbuhan induknya. Sifat individu baru sama persis dengan sifat induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif alami terjadi alami tanpa ada bantuan dari manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang prosesnya dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah tunas. Pernahkah kalian melihat pohon bambu yang baru tumbuh? Pohon bambu yang baru tumbuh itulah yang disebut dengan tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Nah, contoh tumbuhan yang biasa tumbuh dengan tunas adalah bambu, pisang, dan tebu. Ada juga tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada batang. Biasanya tunas ini tumbuh pada daun ataupun pada akar. Contohnya, tunas yang bisa tumbuh pada daun terjadi pada tanaman cocor bebek. Sedangkan tunas adventif yang tumbuh pada akar biasanya terjadi pada tanaman sukun, cemara, dan talok. Perkembangbiakan vegetatif selanjutnya adalah spora. Jenis tanaman paku-pakuan pada bagian bawah daunnya terdapat titik-titik berwarna coklat yang disebut spora. Kalau kalian mengamati tanaman suplir, kalian bisa melihat di bawah daun tanaman tersebut akan ada bintik-bintik coklat tersebut. Nah, jika spora tersebut jatuh ke tanah, maka akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang bisa tumbuh dengan spora diantaranya tanaman paku, jamur, lumut, dan suplir. Cara perkembangbiakan selanjutnya adalah dengan cara geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Biasanya perkembangbiakan seperti ini dilakukan oleh tanaman arbei, rumput teki, stroberi, dan pegagan. Perkembangbiakan vegetatif alami yang selanjutnya adalah umbi. Umbi terbagi menjadi 3 macam, umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Biasanya tanaman seperti wortel, singkong, dan lobak berkembang biak menggunakan umbi akar. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Kentang dan ubi merupakan contoh tanaman yang berkembang biak menggunakan umbi batang. Selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Tanaman seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, serta tulip biasanya berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir adalah rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh di dalam tanah.
Tanaman sejenis jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan kencur berkembang biak dengan menggunakan rizoma. Sekarang, mari kita cari tahu bagaimana cara tumbuhan berkembang biak menggunakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang biasa dilakukan yaitu dengan cara mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Biasanya mencangkok dilakukan pada tanaman yang berbatang kayu atau sering juga dilakukan pada tanaman buah-buahan seperti jambu biji, jambu air, ataupun mangga. Selain mencangkok, ada juga menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menempel mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya, anak-anak akan menempelkan cabang tunas dari pohon mangga arum manis dengan pohon mangga mana lagi. Perkembangbiakan selanjutnya adalah mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis. Perkembangan vegetatif selanjutnya adalah dengan cara stek. Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan potongan bagian tumbuhan tersebut, bisa batang, daun, atau akar di atas tanah. Stek batang biasanya dilakukan pada tanaman singkong, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Stek daun bisa dilakukan pada tanaman cocor bebek dan begonia. Sedangkan stek akar bisa dilakukan pada tanaman sukun. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang terakhir adalah merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah, sehingga akan tumbuh akar. Contohnya tanaman anyelir, apel, anggur, dan alamanda bisa dilakukan perkembangbiakan dengan cara merunduk. Nah anak-anak, dari informasi tentang perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan tadi, sekarang tuliskan hasil informasi yang anak-anak dapatkan di buku halaman 34 sampai dengan halaman 35. Itulah tadi perbedaan antara vegetatif alami dengan buatan. Tidak semua tanaman bisa tumbuh di tempat yang sama. Pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Tanaman yang hidup di dataran tinggi sudah pasti akan berbeda dengan tanaman yang hidup di dataran rendah. Sekarang, mari kita simak cerita berikut ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, dan buah-buahan, serta sayur-sayuran. Dari bacaan tadi, mari kita belajar menemukan ide pokok suatu bacaan. Masih ingatkah kamu apa itu ide pokok? Ide pokok atau gagasan utama adalah inti dari suatu paragraf. Bagaimana cara kita menemukan ide pokok? Kita bisa menemukan ide pokok dari kalimat utama. Nah, ide pokok biasanya terletak pada kalimat utama.
Kalimat utama suatu paragraf bisa terletak pada awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Jika berada di awal, maka sudah pasti kalimat kedua dan seterusnya akan menjelaskan kalimat pertama. Sedangkan jika kalimat utama berada di akhir, maka kalimat terakhir akan berupa kesimpulan dengan ditandai kata jadi, sehingga, atau oleh karena itu. Sekarang anak-anak, mari kita coba menemukan ide pokok dari bacaan yang sudah kita baca tadi. Coba kita perhatikan paragraf 3. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Anak-anak, pertama mari kita temukan kalimat utamanya. Anak-anak lihat pada kalimat terakhir, bukan merupakan kalimat kesimpulan, karena tidak ada kata jadi, sehingga, atau oleh karena itu. Maka sudah pasti kalimat utamanya ada pada awal kalimat, yaitu wilayah pantai termasuk dataran rendah. Sekarang, anak-anak berlatih menuliskan informasi dan ide pokok dalam bacaan tumbuhan sumber kehidupan pada halaman 37. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dah.